Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu. 2 minggu lebih saya tidak posting karena harus istirahat. Saya melihat hampir banyak orang mengalami sakit di belakangan hari ini ya, batuk, flu, pusing, seperti gejala COVID tapi tidak COVID begitu ya. Tetapi memang musim juga sedang berubah, cuaca sedang berubah dan tidak menentu. Jadi saya kira ini masa pancaroba begitu. Nah, tetapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang selama off ini tetap menonton. Ada satu video yang terus-menerus ditonton ya tentang keluarga yang sehat dengan tidak sehat. Walau sebetulnya itu bagian dari rangkaian sharing buku yang saya bagikan dari bukunya Virginia Satir, The New People Making gitu. Artinya video-video yang lain juga bagian dari rangkaian itu, tetapi video yang satu itu memang banyak banget viewsnya dan juga masih ada pertambahan dari subscriber. Terima kasih. Jadi teman-teman, jika merasa video-video kami ini bermanfaat, berguna, menjadi berkat, silahkan di-share, di-komen, dan juga ditonton begitu ya. Saat-saat santai, saat makan siang, saat-saat istirahat gitu. Saya kira 20-30 menit saat istirahat sambil mendengarkan video ini, menonton video ini akan sangat menolong gitu. Nah, mulai video ini juga saya akan share dalam bentuk audio, dalam bentuk podcast. Jadi silahkan kalau takut kuotanya habis, tidak sedang dalam lingkungan wifi kantor dan lain-lain, silahkan mendengarkan audio di podcast Perkantas Labuhan Batu. Baik, video sebelumnya saya sudah membahas tentang komunikasi. Jadi, menurut buku The New People Making ini ada 4 aspek keluarga ya. Ada 4 aspek keluarga, yaitu self-worth atau self-esteem yang sering ditukar oleh Virginia Satir merujuk kepada hal yang sama, sikap terhadap diri, mengevaluasi diri secara positif begitu ya. Kemudian aspek yang kedua, komunikasi. Kita sudah masuk di bagian ini. Di video sebelumnya saya sudah membukakan tentang bagaimana pembentukan komunikasi di tengah-tengah keluarga. Lalu video kali ini saya akan lanjutkan pola komunikasi. Nanti 2 aspek berikutnya tentang aturan keluarga dan relasi keluarga keluar akan saya terus bagikan. Yang menurut Virginia Satir, keempat aspek inilah yang akan menentukan sebuah keluarga itu sehat atau tidak sehat. Dan yang utama adalah Virginia Satir merasa bahwa dia menjadi satu bagian dari satu kegerakan untuk memperbaiki peradaban manusia gitu, menjadikan dunia ini menjadi dunia yang aman, yang nyaman, di mana manusia bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kemanusiaannya begitu. Jadi The New People Making ini menjadi sebuah gerakan untuk bagaimana tiap-tiap keluarga itu bisa aware betapa pentingnya setiap keluarga di dalam menghasilkan setiap pribadi-pribadi yang sehat. Sehat secara spiritual, secara mental, secara psikologis gitu ya, dan secara fisik. Dan ini tidak terlepas dari keempat aspek itu. Baik, dia masuk kepada bagian pola komunikasi, bahwa self-esteem yang baik, yang tinggi gitu ya, rasa keberhargaan diri yang tinggi akan menolong seseorang punya komunikasi yang sehat. Sebaliknya juga, komunikasi yang sehat akan menolong seseorang tetap memiliki self-esteem. Artinya begini, self-esteem itu sangat dipengaruhi oleh keadaan menurut Virginia Satir, walaupun dibentuk sejak masa kecil gitu ya. Tetapi ada masa-masa di dalam kehidupan kita itu kita merasa sangat tertekan, sangat terganggu. Misalnya suasana konflik, suasana ada masalah di kantor dan seterusnya, yang membuat kita akan terpengaruh gitu dan mempengaruhi dari rasa keberhargaan diri kita. Nah, dalam keadaan negatif yang kita alami, maka komunikasi ini menjadi sangat penting. Manusia memiliki 4 pola komunikasi yang mempengaruhi self-esteem-nya gitu. Nah, yang pertama adalah placating. Orang yang selalu ingin mendamaikan, menenangkan situasi dan keadaan.
Yang kedua, blaming, orang yang selalu menyalahkan, ingin mengatur, sangat kritikal terhadap sesuatu. Yang ketiga, computing, orang yang selalu ingin menjelaskan secara runut, secara logis, secara dingin begitu ya. Lalu yang keempat itu distracting gitu ya, mendistract, mengalihkan, orang yang selalu ingin mengalihkan dari situasi yang sesungguhnya. Nah, sebelum saya menjelaskan masing-masing ini, dikatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya soal verbal, tetapi juga non-verbal. Bahkan non-verbal ini sangat mempengaruhi komunikasi kita. Jadi komunikasi manusia itu harusnya utuh, ya, kongruen antara apa yang dikatakan dengan apa yang diekspresikan dari air mukanya, tatapan wajahnya, gestur tubuh, kemudian apa yang dirasakan. Jadi ini harus kongruen. Apa yang diungkapkan dalam kata-kata, apa yang dipikirkan, apa yang diekspresikan dari seluruh tubuh itu harus sama. Nah, seringkali terjadi komunikasi ganda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan sesungguhnya, apa yang dipikirkan, apa yang terekspresi itu tidak sinkron dan tidak kongruen gitu, tidak sama. Jadi komunikasi yang tidak kongruen ini atau komunikasi ganda, inilah yang akan membuat relasi yang tidak sehat dalam keluarga. Nah, di dalam 4 pola komunikasi ini akan terlihat betapa tidak ada kesesuaian antara verbal dengan non-verbal. Jadi yang pertama misalnya, pola komunikasi placating. Placating ini orang selalu mau menenangkan, mendamaikan situasi, sehingga dia cenderung untuk menjadikan diri sebagai korban. Ya, orang lain itu sebaiknya jangan sampai terganggu, jangan sampai marah. Biarlah dia yang menahankan rasa sakit gitu kira-kira. Nah, dia akan selalu setuju kepada orang lain, tidak pernah bisa memiliki pendapatnya sendiri. Apapun yang kamu inginkan, it's okay, aku setuju gitu. Aku di sini hanya untuk membuatmu senang. Inilah orang-orang yang placating gitu ya. Placater, seorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Nah, tetapi kalau kita perhatikan orang-orang seperti ini, sebetulnya bahasa tubuhnya itu akan menunjukkan sebuah postur, aku ini putus asa, aku ini korban. Jadi antara dia akan selalu bilang, it's okay, gak apa-apa, aku setuju kok. Tapi tubuhnya sebetulnya sedang mau menunjukkan, aku sedang putus asa, aku ini korban. Nah, di dalam dirinya apa yang sebetulnya terjadi adalah aku merasa tidak ada apa-apa di sini. I'm nothing gitu ya. Tanpamu aku mati. Tanpamu aku tidak berguna. Aku tidak berharga. Jadi orang ini, seorang yang selalu ingin menenangkan ini, antara apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang diekspresikan tubuh, tidak ada kongruennya, tidak ada kesesuaiannya. Sehingga sebetulnya ketika orang ini sedang mengalami sebuah keadaan yang sulit, stres atau sedang konflik, maka dia akan mengambil masalah itu menjadi masalah dirinya, menyalahkan dirinya, menjadikan diri korban. Sehingga orang ini tidak pernah bisa mampu membangun rasa keberhargaan dirinya di tengah-tengah situasi yang sulit. Dia akan selalu merasa diri buruk begitu ya. Selalu merasa diri buruk di dalam. Meskipun kelihatan di luar, dia akan selalu misalnya membuat sesuatu supaya orang lain tidak marah, tenang, melakukan apapun demi keadaan itu gitu, supaya tidak terjadi konflik begitu. Nah, yang kedua adalah seorang blamer ya, yang selalu melakukan blaming, menyalahkan keadaan, situasi dan orang lain. Dia akan menyalahkan orang lain dan menunjukkan diri, aku kuat dan aku benar gitu. Dia akan selalu menunjukkan ketidaksetujuan. Dia akan selalu komplain dengan segala sesuatu. Dengan mudah dia akan melihat kekurangan-kekurangan keadaan dan orang lain. Kalimat-kalimatnya itu yang keluar biasanya adalah, kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Kamu selalu aja melakukan kesalahan. Dan dari kalimat-kalimat yang diucapkan, orang lain akan menangkap pesan gitu ya, menangkap pesan bahwa apa pentingnya sih kamu gitu.
Jadi kalau kita bertemu dengan seorang yang blamer gitu ya, selalu menyalahkan keadaan dan orang lain, kita akan merasa nggak penting di hadapan dia gitu. Karena dia akan selalu kritik, dia akan selalu menyalahkan, menemukan kesalahan, menyatakan diri sebagai orang yang benar. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan tubuhnya itu mengekspresikan apa? Aku putus asa. Ada postur di dalam dirinya, bukan putus asa, salah baca. Aku tuan di sini. Aku tuan di sini. Akulah yang menguasai keadaan ini. Akulah yang menguasai posisi ini. Jadi selalu superior terhadap yang lain. Nah, padahal apa sih yang dirasakan orang ini? Yang dirasakannya, aku sendiri. I'm lonely. Aku kesepian. Dan aku tidak berhasil. Dia akan sangat peka terhadap kritikan sebetulnya. Sehingga sebelum dia mendapat kritikan, sebelum dia disalahkan, dia akan selalu berupaya menunjukkan kesalahan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya di dalam dirinya itu seorang yang sangat kesepian, merasa sendiri, tidak ada yang bisa dekat dengan dia. Dan akhirnya apa yang diucapkannya, walau kelihatan dia seorang yang strong, kuat, seorang yang benar, sebetulnya apa yang dirasakan tidak demikian. Sehingga tidak pernah berhasil membangun rasa keberhargaan dirinya. Nah, ini sebabnya kalau kita melihat orang-orang selalu memposisikan diri superior, itu tidak menunjukkan dia punya self-esteem tinggi. Itu tidak menunjukkan dia punya self-worth yang tinggi. Rasa keberhargaan diri yang tinggi. Sebaliknya, dia itu kesepian, merasa hancur di dalam dirinya. Nah, yang ketiga adalah seorang komputer. Orang yang melakukan computing, memperhitungkan, menjelaskan, membuat logis, sistematis. Nah, orang-orang ini adalah selalu ingin menjelaskan segala sesuatu. Nah, jika seseorang memperhatikan dengan hati-hati, orang tersebut mungkin menyadari tangan yang telah bekerja dari seseorang yang ada di sini. Jadi dia selalu ingin menjelaskan sesuatu supaya orang lain aware, sadar, dan dia pengen banget orang lain itu bisa melihat betapa dia sudah menunjukkan sesuatu, betapa dia sudah mengerjakan sesuatu. Jadi cara dia untuk menunjukkan eksistensi dirinya adalah dengan menjelaskan, dengan memperhitungkan, dengan memberikan keterangan-keterangan begitu. Tetapi dengan dingin, dengan sistematis, tidak secara emosional. Nah, tubuhnya sebetulnya akan menunjukkan sesuatu yang menunjukkan tenang, cool. Jadi orang-orang yang computing ini selalu terlihat dingin, tidak terlibat emosional gitu ya. Dia akan menjaga jarak, secara objektif dia menjelaskan sesuatu gitu. Dia nggak akan bilang aku benci kamu gitu. Tapi dia akan menjelaskan, menurutku sih tadi itu tidak tepat ya, begini gitu. Tapi dia tidak pernah bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan sebetulnya. Karena itu apa sih yang dia rasakan? Aku rapuh. Jadi seperti komputer yang di dalamnya sebetulnya itu kita salah dikit aja itu akan rusak gitu. Hardware di dalam itu kan sangat rumit gitu. Jadi komputer itu kelihatan canggih, bagus, bisa menjalankan semua aplikasi, tetapi di dalamnya rapuh. Jadi orang-orang seperti ini bisa secara objektif melakukan berbagai hal, menjelaskan berbagai hal, tetapi di dalamnya sangat rapuh. Di dalamnya dia akan merasa rapuh sebetulnya. Nah, yang keempat adalah distractor ya, orang yang selalu mengalihkan agar orang lain menolak sesuatu yang sedang terjadi ya. Jadi kata-kata yang keluar itu kata-kata yang selalu tidak relevan, lelucon, mengalihkan gitu, membuat tidak masuk akal dan tidak berhubungan sehingga orang fokus kepada perkataan lelucon ataupun perilakunya, tidak lagi fokus kepada apa yang sedang terjadi. Nah, tubuhnya sebetulnya sedang menunjukkan dia tidak pernah ada di tempat itu. Jadi kalau kita ngomong dengan seorang distractor ini, kita akan selalu melihat di mana orang ini. Dia tidak pernah hadir gitu di dalam kondisi ini. Dia akan selalu menunjukkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Dan di dalam sebetulnya apa yang sedang dirasakannya, dia sedang merasakan tidak seorang pun peduli akan aku. Tidak ada tempat bagiku di sini.
Nah, dari mana sih keempat pola ini terjadi gitu ya, atau terbentuk? Nah, menurut Virginia Satir, keempat pola ini terbentuk dari masa kecil. Jadi misalnya ya, seorang yang placater yang selalu ingin menenangkan, mendamaikan, menjadi korban itu karena dari kecil dia menangkap pesan dari orang tuanya atau signifikan figurnya. Dia tumbuh di dalam di dalam pesan, jangan memaksa, terlalu egois meminta sesuatu untuk dirimu sendiri. Nah, dia selalu menangkap itu. Kalau dia punya keinginan, dia selalu didorong untuk, kamu terlalu egois kalau kamu meminta itu. Sehingga dia tidak pernah berani mengungkapkan keinginannya. Ketika dia belajar bahwa yang orang lain akan menerima dia jika dia tidak mengungkapkan keinginannya, atau keinginannya itu adalah sesuatu yang salah, maka dia akan belajar menjadi seorang placater. Selalu menjadi korban dari segala sesuatu. Nah, orang ini akan terus-menerus dalam keadaan self-esteem rendah. Setiap kali ada situasi yang sulit, situasi yang membuat stres, dia akan selalu langsung jatuh self-esteemnya. Karena dia akan memainkan peran sebagai seorang korban. Nah, yang kedua, bagaimana orang menjadi seorang blamer? Pesan yang dia tangkap sejak kecil itu adalah, jangan biarkan seorang pun menjatuhkanmu. Jangan biarkan seorang pun menjatuhkanmu. Sehingga dia terus belajar untuk tidak boleh jatuh, tidak boleh cengeng, tidak boleh rapuh, tidak boleh menjadi orang yang lemah. Aku ini tuan atas diriku dan atas keadaan, atas orang lain. Nah, padahal di dalam dirinya dia seorang yang sangat sangat sensitif untuk satu kesalahan. Karena orang-orang yang selalu menyalahkan situasi, keadaan orang lain, sebetulnya adalah orang yang sangat sulit untuk dinyatakan kesalahannya. Nah, dia belajar dari kecil bahwa jangan seorang pun menjatuhkanmu. Dia harus selalu superior. Nah, ini pun tidak akan pernah bisa memiliki self-esteem dalam keadaan yang sulit gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana seorang bisa menjadi seorang komputer gitu ya, selalu memperhitungkan segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu. Karena dari kecil dia belajar. Dia menangkap, jangan bodoh, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Orang ini selalu nggak boleh salah gitu, nggak boleh melakukan kekeliruan. Dia harus selalu benar, dia harus bisa menjelaskan. Sehingga dia nggak boleh juga secara emosional, dia nggak boleh juga ya udah memang aku salah, nggak bisa. Kamu harus jelaskan ini kenapa, bagaimana ini bisa terjadi, gitu ya. Dan kamu nggak boleh terlihat bodoh. Nah, dia belajar untuk menjadi seorang komputer gitu. Nah, yang keempat, bagaimana orang bisa menjadi seorang distractor, mengalihkan. Karena dari kecil dia menangkap pesan. Jangan terlalu serius, siapa yang peduli padamu? Itu makanya sebetulnya orang yang distractor ini kan selalu merasa, apa pentingnya diriku? Aku tidak penting di sini, aku nggak signifikan. Sehingga dia akan selalu mengalihkan, membuat lelucon, menjadi orang yang membuat situasi meriah gitu, sehingga lupa dengan masalah yang sesungguhnya. Nah, Virginia Satir bukan hanya menganalisa bahwa manusia mempelajari 4 pola ini di dalam hidupnya. Dan keempat pola ini akan selalu membuat manusia tidak punya self-esteem yang tinggi dalam keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi Virginia Satir juga menawarkan satu pola yang sehat. Supaya ketika mengalami situasi yang sulit, keadaan stres, seseorang tetap bisa memiliki self-esteem. Artinya seseorang bisa memisahkan dirinya dengan apa yang sedang terjadi. Nah, dia menyebutnya leveling. Leveling ini adalah orang yang kata-katanya itu sesuai dengan ekspresi wajah, dengan gestur, dengan nada bicara. Jadi kalau seorang leveler leveling, dia sih tidak jelaskan kenapa leveling ya. Hanya dia menjelaskan disebut leveling karena dia mampu menempatkan diri di dalam suatu situasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus terserang self-esteem-nya atau self-worth-nya, begitu. Nah, kata-katanya itu sesuai. Ketika dia marah, dia memang marah.
tetapi kemarahannya itu kepada situasi, kepada keadaan, begitu. Tahu apa yang dilakukan dan siap menerima konsekuensi. Itulah orang yang leveling, ya. Meminta maaf untuk kesalahan yang tidak sengaja dilakukan, meminta maaf untuk perilaku, bukan keberadaan diri kita. Jadi dia nggak bilang, aku minta maaf ya, aku memang gagal. Bukan, aku minta maaf karena aku tidak menjemputmu tepat waktu. Itu jelas. Aku minta maaf karena aku telah melakukan kesalahan waktu aku membersihkan rumah. Aku minta maaf karena aku sudah menjatuhkan barang kesayangan. Jadi bukan aku minta maaf, aku memang buruk, aku memang suami yang tidak berguna, aku memang suami yang selalu melakukan kesalahan. Jadi antara diri pribadi dengan apa yang dilakukan itu bisa dipisahkan. Sehingga komunikasi yang sehat itu komunikasi kepada perilakunya, bukan keberadaan diri. Sehingga rasa bersalah kita itu tetap ada, tetapi itu tidak sama dengan bahwa kita ini adalah seorang yang tidak punya self-worth, seorang yang tidak punya self-esteem. Itu berbeda. Kalau keempat yang tadi itu setiap kali melakukan kesalahan, setiap kali menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang menekan, dia akan selalu langsung mengalami self-esteem yang rendah gitu. Mengalami rasa keberhargaan diri yang rendah. Nah, jadi orang yang leveling menurut Virginia Satir itu kongruen, menyatakan atau menunjukkan kebenaran seseorang ketika itu, bukan keseluruhan, ya, bukan keseluruhan. Jadi misalnya kita kalau memuji, wah kamu hebat sekali loh, bukan begitu. Ketika kita memuji sesuatu yang kita lihat ketika itu. Wah, kamu hebat ya, bisa membuat kreasi yang bagus untuk menghias mejamu. Wah, kamu hebat ya, kamu bisa mengubah situasi rumah menjadi sangat baik. Itu yang tepat. Jadi bukan, wah kamu hebat, kamu selalu keren deh. Atau yang negatif, wah kamu buruk banget ya, gak bisa melakukan hal baik. Bukan, kita menyatakan apa yang menjadi salah gitu. Wah, ini saya kira nggak tepat ya. Masakan ini menjadi terlalu asin sehingga tidak enak. Ini, masakan ini, waktu ini juga. Jadi, kalau kita bisa menyatakan atau menunjukkan kebenaran seseorang ketika itu, waktu itu juga, sesuai perilaku tertentu, maka kita tidak menghancurkan self-esteem-nya, dan kita sendiri juga tidak merasa hancur self-esteem kita. Jadi kita bisa berbicara secara jelas, secara kongruen, menyatakan sesuatu dengan ekspresi yang tepat dan dengan gestur yang tepat dan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, berikutnya adalah dia utuh, tidak sebahagian. Dia sungguh-sungguh dengan rendah hati menyatakan apa yang ingin dinyatakan. Jadi bukan sebagian-sebagian. Sebagian-sebagian itu begini ya. Aku rasa aku kecewa banget sih. Apa yang dikecewakan? Ya kecewalah tadi, kenapa kamu begitu ya di depan teman-temanku, ngomongmu gimana gitu. Apa yang membuat kecewa? Jadi harus utuh. Ya aku sih tadi kecewa banget ya waktu kamu bilang bahwa kamu menunjukkan aku ini orang yang selalu nggak bisa membuat sesuatu dengan tepat di hadapan teman-temanku. Ya aku merasa kecewa di situ. Itu jelas. Jadi tidak sebagian-sebagian. Kalau ingin mengetahui lebih banyak, silahkan tonton video sebelumnya. Di sana ada banyak komunikasi yang tidak tepat ya. Jadi komunikasi yang tidak tepat itu kalau dikelompokkan ada di dalam 4 pola komunikasi yang sudah saya jelasin. Jadi pola yang kelima, pola yang sehat ini, pola yang bisa mempraktekkan bagaimana komunikasi yang sehat. Seperti juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi pilihan kita atas pola-pola komunikasi menentukan rasa keberhargaan diri kita dan orang lain begitu. Bagaimana kita bisa tetap punya self-esteem, self-worth yang tinggi, dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita ditentukan oleh pola komunikasi. Sebaiknya menurut Virginia Satir kita memulai
Siapapun di antara kita bisa belajar untuk memiliki pola komunikasi leveling ya. Jadi kita tidak walaupun kita selama ini sudah punya pola, yang namanya pola itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis, tapi menurut Virginia Satir tetap ya, dia sebagai orang yang positif gitu ya, dia mengatakan ini bisa dipelajari. Hendaknya kita mempelajari komunikasi leveling supaya komunikasi kita menjadi sehat dan kita bisa tetap menjaga self-esteem, self-worth kita dan orang lain, anggota keluarga yang lain itu bisa tetap tinggi. Sehingga kita tidak sama-sama saling menyakiti, saling menghancurkan dan merusak relasi kita. Jadi relasi di dalam keluarga dan keluarga yang sehat sangat ditentukan oleh komunikasi yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.